Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Senang sekali rasanya di pagi hari ini saya hadir kembali menemani Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Siaran kami juga boleh didengarkan atau diikuti melalui streaming di www.radiomesra.com. Dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesradio Parepare edisi hari Jumat tanggal 2 Februari bertepatan dengan 21 Rajab 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra, selamat bergabung nantinya di acara kami Dai Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak narasumber yang selalu setia menemani kita, yaitu Bapak Ustaz Rosidin BAMA, yang nantinya akan memaparkan materi kesunahan azan, hikmah azan, hukum azan, dan iqomah, solat yang disyariatkan azan dan iqomah, solat yang tidak dianjurkan azan dan iqamah, dan seterusnya. Insan Mesra, itu materi yang akan kita yang akan dibahas nantinya bersama Pak Ustaz yang sekarang sudah ada di depan saya. Berharap mudah-mudahan hari ini Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini mari memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Insan Mesra, untuk mengefisienkan waktu kita, saya mencoba menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saja. Insyaallah baik-baik saja. Ya, sekarang pukul 10:17 nanti kita undang juga untuk gabung di layanan 0853 9535 0907. Ustadz, tadi saya sudah sampaikan pembahasan kita hari ini ya. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Insan Mesra dimanapun berada, kita akan melanjutkan pembahasan yang mana pada Jumat kali ini tanggal 2 Februari 2020 Allah Subhanahu wa taala salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada azan. Nah, itu intinya part 2-nya kesunahan azan nanti ada dibahas juga tentang pada Jumat kali ini tanggal 2 Februari terus ya. Pokoknya masih seputar azan. Nah, itu. Sebelum kita memulai, kita sama-sama bersyahadat dulu, nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita sama-sama bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita sama-sama beristighfar, nastaghfirullahal azim. Semoga kita semuanya yang mendengarkan maupun siapapun, para alim ulama kita, guru-guru kita di seluruh dunia, pokoknya semoga dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin azan, itu sekarang hikmah azan. Ya. Al-hikmatu minal adhani arba'atun. Hikmah azan diantaranya yaitu al-i'lamu bidukhulil wakti, yaitu hikmah azan diantaranya ngasih tahu, memberitahukan bahwasanya waktu sholat sudah tiba. Nah, itu hikmahnya azan. Kemudian ad-da'watu ilal jama'ati, kemudian mengajak untuk supaya bisa berjamaah, untuk sholat berjamaah. Dengan adanya azan itu ngajak untuk sama-sama berjamaah sholat. Kemudian juga i'lamu bimaudi'il jama'ati, kemudian memberitahukan bahwa saya tempat tersebut bisa dilakukan untuk sholat berjamaah. Contohnya, andaikan kita di sini azan mungkin jauh dari masjid, kita di sini azan Allah Akbar terus.
Nah, ini mengasih tahu bahwasanya kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di sini. Itu masih tahu. Kemudian yang keempat yaitu idharu syiaril islami, menampakkan syiar Islam dengan azan. Jadi syiar Islam menampak dengan azan. Kalau di rumah dengan azan, coba masya Allah tenang. Kemudian syiar Islamnya itu nampak. Coba kalau nggak ada azan bagaimana? Sunyi sekali, tidak ada syiar Islam. Tapi dengan adanya azan itu hikmahnya itu, dengan azan itu menampakkan syiar Islam. Dengan kemudian masalah ayyuhumal afdalu al adzan wal amal iqamah. Kemudian mana yang lebih utama daripada azan ataupun imam. Mana lebih utama, mana azan dan imam? Kalau kemarin di hadisnya kan sudah, orang azan itu dapat pahala, semua yang sholat di situ dapat pahala. Apalagi kalau ada yang di rumah, ada yang di mana-mana, gara-gara ada yang azan, jadi mereka tahu waktu sholat tiba, mereka di kapal atau di laut dimanapun berada sholat, nah kita pun dapat pahalanya. Kemudian di sini terjadi perbedaan pendapat, ulama mengatakan lebih utama mana, imam atau azan. Maka sebagian ulama mengatakan lebih utama imam, sebagian ulama mengatakan lebih utama azan, karena dengan azan, nah itu orang-orang bisa tahu waktu sholat sehingga mereka melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya aqsamu sholawati min jihatil adzan wal iqamat. Nah itu pembagian hukum azan terhadap beberapa sholat. Yaitu yang pertama qismu yusannu fi al adzan wal iqamat, yaitu sholat yang di dalamnya itu sunnah untuk dilakukan azan dan iqamat. Yaitu apa? Wa huwa al maktubatu al khamsu wal jum'atu, yaitu sholat 5 waktu dan sholat Jumat sunnah untuk azan dan iqamat, sunnah. Jadi kalau tidak azan tidak maka Pak. Cuma dalam yang lain juga hukum yang lain fardu kifayah. Jadi kalau umpama di sini, di kota kah, di desa kah, atau di suatu tempat tidak ada yang azan, maka satu tempat tersebut, satu kampung tersebut, satu kota tersebut berdosa semua. Tapi gara-gara ada yang azan, maka tidak jadi berdosa semuanya. Kemudian yang selanjutnya qismu yusanu fi al-iqamah dunal adzan wa huwa idza jama'a baina salataini aw qada faraid mutawaliyati fahuna yu'adzinul ula wa yuqimu likulli. Itu sunnah untuk tidak dikumandangkan azan. Azan sunnah dikumandangkan qomah tapi azan enggak, yaitu menjamak sholat, jamak takdim kah jamak takhir kan. Setelah sholat pertama langsung kita mau sholat lagi, qomat lagi. Kan azannya sudah ikut tadi yang pertama di jamaah kah atau apa. Tapi kalau kita mau azan juga bisa. Nah, cuma sunnahnya seperti itu. Kemudian fahuna yu'adzinu lil ula wa yuqimu likulli. Azan yang pertamanya aja, mau jamak takdim ataupun jamak takhir, azan Allah Akbar, setelah itu baru sholat. Setelah sholat mau sholat yang kedua lagi, itu nggak usah azan lagi, langsung iqamah. Itu sunahnya. Qismu yusannu fi an-nida'u dunal adzan wal iqamat. Itu sholat yang disunahkan memanggil saja, pemberitahuan. Tidak disunahkan azan maupun iqamat. Yaitu apa? Itu sholat seperti sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah, seperti kal idaini wal khusufaini, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa, dan sholat-sholat sunnah yang disunahkan berjamaah itu tidak ada azan dan iqamat. Tapi sunnahnya yaitu iqamahnya, sebagai iqamahnya itu as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Itu penggantinya Ustaz. Ya. Itu sunnahnya itu as-sholatu jami'atu rahimakumullah, itu adalah iqamahnya sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Seperti sholat jenazah juga bisa as-sholatu jami'atu rahimakumullah ataupun as-sholatu janazata rahimakumullah. Nah, itu sunnahnya. Tapi kalau sholat 5 waktu sebetulnya enggak pakai itu. Itu sunnahnya kalau sholat 5 waktu. Namun kenyataannya biasa kita dapati begitu Ustaz ya. Nyatanya ada yang praktis seperti itu ya, mungkin karena mereka belum tahu. Oh iya. Dia sudah terbiasa dan belum tahu. Padahal sunnahnya itu as-sholatu jami'atu rahimakumullah untuk sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Termasuk sholat minta hujan apa? Ya, sholat istisqa namanya, sholat minta hujan. Tapi kalau sholat waktu itu atur sop. Pakai hadisnya itu sawu sufakum fa inna tasbihata sufu biminta mimmi sholat. Luruskan, rapatkan sopnya. Diatur sopnya sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya
hukmul adhan wal iqamat, hukum adzan dan iqamat sunnatani muakkadatani fil jum'ati wal khamsi wal maktubah. Sunnah muakkad, sunnah muakkad dan sunnah yang ditekankan sekali, fardu kifayah. Kalau di satu kampung tersebut tidak ada yang azan, maka di kampung tersebut berdosa semua. Di kota tersebut tidak ada yang azan, di kota tersebut berdosa semua. Tapi gara-gara ada yang azan satu orang saja, tidak jadi berdosa. Itu. Kemudian yaitu azannya, yang syurut sihatil adzan wal iqamat, yaitu muwalatu baina tartib, yaitu syarat sahnya azan dan iqamat. Yang pertama itu al muwalatu baina kalimatiha urfan, berestafet, jangan dijeda-jeda. Allahu akbar, Allahu akbar, nanti dulu, memang nggak apa-apa, tapi diusahakan estafet, jangan nunggunya lama. Kalau lama terbatalkan, nanti malah harus diulang dari awal lagi. Muwalatu berketerusan. Tartibu tertib di antara lafaz-lafaznya, jangan diacak-acak. Kemudian dukhulul waktu, dan harus sudah tiba waktu. Sudah tiba waktu baru bisa azan. Kemudian kalau wa amal adzanu awwalu li sholati jum'ati fa fihi khilafani. Wa huwa adzanu awwalu li sholati subuh. Salat subuh itu azannya dulu ada 2 kali. Azannya Bilal dan azannya Sayyidina Bilal dan azannya Sayyidina Ummi Maktum. Azannya Sayyidina Bilal itu azan masih malam, itu belum subuh. Jadi azannya malam untuk sholat tahajud. Nah, ini biasanya di pondok pesantren kami, Kerincing, Magelang, Jawa Tengah, ataupun di pesantren Temboro, Jawa Timur, itu dipraktekkan. 3 jam 3 atau belum sholat subuh, azan, supaya yang tahajud tahu, oh udah waktu mau tahajud. Itu sunahnya azan. Tapi azannya itu enggak ada as-sholatu khairun minan naumnya, karena bukan untuk sholat subuh. Tapi pas nanti subuh azan kedua, nah itu azannya Ummi Maktum. Makanya ketika dalam hadis kan, ketika Bilal masih menggunakan azan, makan saja terus. Ketika ketika puasa kan, makan saja itu. Padahal itu azan pertama, karena bukan tiba waktu sholat subuh, bukan. Itu masih azan tahajud. Sunahnya zaman dulu itu ketika mau tahajud pun azan. Gitu. Saya malah pernah mendengarkan begitu, tengah malam ada yang azan. Saya pikir ini barangkali imamnya muazzinnya mimpi atau bagaimana, kalau azan tengah malam begini jam 3. Itu. Oh, jadi tidak apa-apa Ustaz ya kalau misalkan. Iya, sunahnya itu. Sunahnya itu kalau pas malam pun azan untuk azan tahajud. Tapi kalau umpama takut dikira karena mereka nggak paham masyarakat, ya udah untuk kalangan kita sendiri, seperti pesantren kan. Pesantren kami termasuk azannya nggak di speaker, karena untuk kalangan kita di pesantren, supaya oh ya tiba waktu sholat tahajud, udah segera tahajud. Yang tadinya nggak bangun kan karena ada suara azan, pasti agak mau nggak mau agak terdengar bangun. Yang imannya kuat insya Allah, sholat tahajud lah walaupun 2 rakaat. Ustaz, itu sholat tahajud termasuk sholat sunnah yang bisa berjamaah? Bisa kalau ada sebab. Ya, sunnahnya itu sholat sendirian, tapi kalau berjamaah sama istri kah, sama keluarga, untuk pendidikan, tarbiyah, untuk boleh. Untuk bersama santri kah, bersama apa. Apalagi kalau di pondok biasanya gitu, sambil mengulang-ulang hafalan. Udah, yang imam tugas malam ini dia hafalannya berapa, juz ke berapa, silahkan sambil takror. Nanti yang belakang juga menyimak salah enggaknya. Bukan wala, fala, gitu. Dan seterusnya. Kemudian al-jahru bihima idza kana li jamaah. Syaratul muadzin arba'un. Syarat azan, syarat-syarat azan yaitu syarat-syarat muadzin yaitu ada 4. Yang pertama al-islamu, orang Islam yang azan sah azannya kalau orang Islam. Kemudian yang kedua tamyiz. Tamyiz itu belum balik tapi sudah bisa membedakan ini itu yang baik yang enggak. Anak kecil tapi tidak kecil banget. Nah, pokoknya udah mengerti mana baik mana buruk, maka boleh sah azannya. Mumayyiz, dalam hukum namanya mumayyiz. Adzukuratu, kemudian ya laki-laki sunnah makanya azan. Kalau perempuan enggak ya. Falayasiu min untha au khunsa, tidak sah azannya seorang perempuan ataupun bencong. Bi khilafil iqamah sanu minhuma li nafsiha aw li jama'ati nisa'i. Boleh perempuan azan tapi sesama jamaah perempuan saja. Tapi sekiranya suara tersebut bisa didengar oleh sesama perempuan saja. Umpama di sini mungkin ada asrama untuk perempuan, silakan sesama mereka saja.
Itu. Yang penting jangan suaranya keluar. Karena suara perempuan itu sebetulnya bisa menimbulkan fitnah. Itu. Di zawajul mati, maka dalam hukum itu suara perempuan itu bisa menimbulkan fitnah. Itu. Ya khaful fitnah wal mar'atu ya khaful fitnatu min raf'is sautiha. Dan adapun perempuan itu biasanya takut fitnah, maksudnya bisa menimbulkan fitnah ketika suaranya diperdengarkan ke banyak orang ataupun ke yang lain dengan lantang. Coba kalau sama mereka aja nggak ada yang dengar. Coba para lelaki silakan ketika mendengar suara perempuan, suaranya bagus ini, bagaimana orangnya, pasti seperti itu. Nah itulah perempuan. Gitu. Ada yang dipertanyakan? Tidak ada? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Insan Mesra yang sudah bergabung di Facebook Mesra Radio Parepare. Yang pertama ini ada Edan Dista Putri. Assalamualaikum, menyimak Pak Ustadz. Ya, terima kasih Eda Andista Putri. Kemudian Ibu Hajarana Umar juga. Bismillah, KB izin monitor. Iya, silahkan monitor acara ini sampai tuntas. Kemudian ada pertanyaannya, saya lihat ini Ustadz. Apakah sah sholat apabila diazani sama bencong atau waria? Tadi ini sudah disampaikan Ustadz ya. Ya, tadi sudah disinggung itu. Azan kalau bencongnya tersebut azannya untuk sesama perempuan bisa. Karena kan kalau bencong kan kadang dia jadi laki-laki, kadang jadi perempuan. Tapi kalau azannya itu dia untuk sesama perempuan boleh. Iya, karena memang pada dasarnya ada kadang dia nanti bisa jadi laki-laki atau perempuan. Tapi kalau ini itu maaf Ustadz ya, itu bencong sebenarnya perempuan, laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada juga kebalikannya. Ada yang laki-laki menyerupai perempuan, ada perempuan yang menyerupai laki-laki, bencong juga. Nah, itu kan, tapi kalau bahasa enaknya Indonesia tomboy ya. Tomboy. Nah, kalau misalkan tomboy yang azan di lingkungan yang perempuan, iya, di lingkungan perempuan silakan. Kalau bencong kan dia laki-laki yang menyerupai perempuan, aslinya laki-laki, bisa sama perempuan juga. Tapi kalau untuk laki-laki jangan. Karena ini fala yasyu min untha, tidak sah azan itu dari kalangan perempuan, au khuntha ataupun banci ataupun bencong. Ini kan laki-laki yang menyerupai perempuan, Ustadz. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Saya pikir laki-laki si bencong ini bisa azan untuk laki-laki. Karena dia kan laki-laki yang menyerupai perempuan. Kalau azan tidak bisa karena di sini jelaskan fala yasyu min untha au khuntha. Iya. Gitu. Kalau imam baru nih, kalau imam bencong sesama bencong boleh. Takutnya ketukar. Yang penting dia amannya itu jadi imamnya perempuan bencong, maka aman. Karena kadang dia jadi perempuan, kadang dia jadi laki-laki, maka boleh. Karena bencong itu kan kadang jadi laki-laki, kadang jadi perempuan. Kalau jadi imam aman. Maksudnya yang zamannya kan perempuan. Iya. Tapi kalau bencong jadi imam laki-laki nggak bisa, karena takut pas jadi imam jadi perempuan nggak sah sholatnya. Sebentar, itu kan bencong itu laki-laki yang menyerupai perempuan. Otomatis dia itu sebenarnya laki-laki, cuma menyerupai perempuan. Bisa jadi imam di kalangan perempuan. Iya, mengimami perempuan boleh. Karena kan dia aslinya laki-laki. Iya. Cuma dia pengen jadi perempuan. Iya. Kan kalau laki mengimami perempuan boleh. Iya. Bencong kan kalau pas lagi jadi bencong jadi perempuan, apalagi sama perempuan, betul. Yang nggak boleh jadi laki-laki. Tapi kalau untuk mengimami laki-laki nggak bisa. Dia harus jadi makmum. Kemudian kalau tadi azan itu juga azan harus laki-laki. Kalau bencong silakan azan untuk sesama perempuan boleh, untuk perempuan. Ini sepertinya sama yang dipertanyakan sama Bu Hajarana, masih masalah ini laki-laki yang menyerupai perempuan. Azan di masjid yang ada jemaah laki-laki dan jemaah perempuannya bercampur. Sah sholat. Kalau misalkan bercampur ini jemaah laki-laki jemaah perempuan, apakah sah sholatnya jika bencong yang azan di situ, Ustaz? Ya, kalau ininya cuma nggak sah azannya. Kalau sholatnya sah, cuma azannya tidak terhukumi sah karena dia bencong. Kecuali azannya yang laki-laki. Kecuali azan si bencong tersebut untuk kalangan perempuan, maka boleh sah. Gitu. Terhukumi dapat pahala sunahannya azan.
Kemudian kalau shopnya berjamaahnya, masjid yang ada jamaah laki-laki dan jamaah perempuannya bercampur. Kalau bercampurnya antara laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri, ataupun perempuan di sebelah belakang, boleh. Ada penyekatnya apalagi. Yang nggak boleh itu laki-laki perempuan bertempelan. Ataupun nggak ada penghalang, jangan, akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau ada misalkan hijab di sampingnya, Ustaz? Boleh. Kalau ada boleh, ya? hijabnya. Ya, kita lanjut lagi, Ustaz. Kemudian sunanul adhani. Nah, ini masuk ke sunah-sunah azannya. Yang pertama at-tartilu, tartil. Tartil bacaannya jelas dan seterusnya. Beda raf'us sauti, dengan suara yang lantang. Itu. Nah, dengan suara yang lantang. Kemudian yang selanjutnya iltifatu inda hay'alati. Itu ketika fil adhani at-tathwibu fil adhan fajr, tathwib yaitu as-salatu ditambah as-salatu khairum minan naum setelah hayya 'alas shalah, setelah hayya falah, kalau salat subuh. Kemudian setelah itu wad'u tarji wad'ul muadzini isba'aini al-musabbahataini fi udhunahi, meletakkan dua jari telunjuknya ke kuping, ke dalam kuping, seperti ini sunahnya, dimasukkan ke lubang kuping supaya tertutup, nanti suaranya mengumpul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ditutup. Kalau ada pegang mic gimana Ustaz? Ya udah, satu pegang mic, satu seperti ini, supaya dapat sunnah. Satu pegang mic, satu kupingnya ditutup dengan telunjuk kita, sunnah. Kemudian iltifatu inda hay'alati fil adhan wal iqamat. Yaminan inda hay'alatullah hay'alas shalah wa shimalan inda hay'alatil tsani hay'alal falah. Menoleh ke kanan ketika hay'alas shalah, menoleh ke kiri ketika hay'alal falah, baik ketika azan maupun iqamat. Itu berarti kayak gini, hay'alas shalah, lehernya ya yang menoleh, geser menoleh, bukan badan yang belok. Biasanya badan, saya badannya ke mencong. Enggak, yang mencong itu, yang belok itu ininya, lehernya. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri sambil belok lehernya, hayya 'alal falah sambil belok ke kiri. Nah, itu sunahnya. Kemudian al-ijabatu minal mustami' fil adhan wal iqamat walau min junubin. Sunnah untuk menjawab azan bagi yang mendengarnya, baik ketika azan maupun iqamat. Sunnah. Walau min junubin, walaupun sedang junub, jawab saja. Walaupun belum mandi besar, sedang hadas besar, jawab. Kemudian wa yaqula ba'da sami'ahu asyhadata tsaniyah, dan sunnah juga setelah azan itu asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu baca wa anna asyhadu anna muhammadar rasulullah radina billahi rabba bi muhammadin nabiyan wa bil islami dinna. Itu salah satu sunnah. Rawahul Muslim, Imamul Muslim pisoi anna man ata bihi ghufiratul dzunub. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, sunnah ketika azan, pas azan mengumandangkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sunnah kita membaca wa anna asyhadu anna muhammadar rasulullah radina billahi rabba wa bi muhammadin nabiyyan wa bil islami dina. Maka dalam hadis riwayat Muslim, anna man ata bihi ghufiratul dzunub. Maka kalau siapa yang membaca doa tersebut ketika setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dosa-dosanya diampuni. Ketika asyhadu anna muhammadar rasulullah muazin azan, maka kita jawab wa anna asyhadu anna muhammadar rasulullah radina billahi rabba wa bi muhammadin nabiyyan wa bil islami dina. Dosa-dosanya diampuni. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya Ustaz itu artinya, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan saya ridho kepada Allah sebagai Tuhan saya, sesembahan saya, dan saya ridho kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi saya, dan saya ridho bahwa Islam adalah agama saya. Kemudian ibdalul hay'alati bil hawqalati lil mujibi. Kemudian maka ketika hayya 'alas shalah hayya falah, seorang yang mau menjawab itu menjawabnya la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jawabnya ketika muazin atau muazin hayya 'alas shalah atau hayya al falah, maka jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian
ayyakula al-mujibu inda tathwibi sodakta wa barota wa bil haqqi natokta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika iqamat dikumandangkan, pas kodoko mati sholat kita jawab sodakta wa barota wa ana dzalika minasyahidin, sodakta wa barota wa ana dzalika minasyahidin, ataupun sodakta wa barota wa bil haqqi natokta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu sunnah bagi ketika mendengarkan iqamah pas qomati sholah, baca itu sodaqta wa barata wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa kadzalika sunna ayyuqbila ibhamihi wa yad'ahuma ala ainihi wa yuqalu marhaban bi dzikrillah qurratu ayunina bika ya Rasulullah aw marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibn Abdullah wa dzalika li ahadits allati awradaha as-Suyuti fi kitabi Tankihul Qaul wa Shanwani. Nah, sunnah juga ini yang biasa orang-orang tua kita lakukan ini di dalam kitab hadis Tankihul Qaul riwayat Imam As-Suyuti. Beliau sunnah kalau pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maka kita berdoa itu ala ainihi yuqbilu ibhamiha. Ini marhaban, baca marhaban bi habibi, marhaban bi dzikrillahi qurratu ayunina bika ya Rasulullah, atau marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad ibni Abdullah. Tiupkan ataupun cium lalu ke mata kita ini, jempol kita ke mata kita. Itu insyaallah kita terbebas daripada penyakit mata itu ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah azan. Itu biasanya orang-orang tua kita, coba perhatikan nenek-nenek kita, kakek kita itu seperti itu. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mereka langsung seperti ini. Ini landasannya, dalilnya. Marhaban bi habibi qurrata aini Muhammad ibni Abdullah, ataupun marhaban bi habibi qurrata aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiup ke matakan gitu. Seperti itu. Kemudian setelah itu as-salatu ala nabi ba'dal adzan, sholawat setelah azan, sholawat kepada nabi. Sehingga dalam hadis Bapak, karena waktu sebentar, dalam hadisnya intinya barang siapa yang bersalawat setelah azan kemudian meminta doa kepada Allah, maka insya Allah pasti diijabah doa tersebut. Karena salah satu doa yang diijabah adalah doa di antara azan dan iqamat. Setelah azan doa itu. Setelah azan lupa lagi nanti, sebelum, yang penting masih belum qomat, segera doa. Karena salah satu doa yang dikabulkan yaitu doa setelah azan ataupun doa di antara azan dan iqamah. Seperti itu. Malah saya juga pernah mendengarkan Ustaz, kalau misalkan habis azan sholat subuh itu ada zikir ya yang dianjurkan untuk kita baca, yaitu zikirnya malaikat itu Ustaz. Subhanallah wa hamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah. Itu yang dianjurkan baca sampai 100 dalam kali. hadis itu barang siapa yang mau barang siapa yang baca ini 100 kali, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah 100 kali, maka dunia akan datang kepada kita dengan hina dina. Akan datang kepada kita dengan hina datang. Itu dalam hadisnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Nanti dunia, kata Nabi, dunia akan datang kepada kita dengan hina dina, dengan tidak ada harganya, datang kepada kita cuma-cuma. Kemudian ayhuwa alladhi yuhaddidu waqtuhu idza kana arifan bidukhuli waqti ayyakuna al-adhanu binadril muadzin. Yaitu lihat waktunya seorang muadzin, waktu tiba belum, kalau tiba udah azan. Kemudian sunanul iqamah, sunahnya iqamat, hobtus sauti bi aqwali min sautil adzan. Yaitu sunahnya iqamat itu lebih rendah daripada suara azan. Azan kan harus dilantangkan sekali. Azan itu kalau iqamat agak kurang suaranya, agak volumenya enggak besar seperti azan. Kemudian antakuna fi ghairi maudil adzan ayyakula mujibul iqamat inda kalimatil iqamah. Dan sunnah juga menjawab iqamah ketika ini setelah iqamah qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani minas solihi ahliha. Itu jawabannya. Kalau tidak bisa tidak berapa. Kalau tidak bisa, itu sunnah menjawab iqamah.
antakuna al-iqamat binadril imami ay huwa alladhi yuhaddidu waqtaha li anna makna iqamati salat la yakunu illa bil imam. Jadi seorang muazin atau muqamat lihat dulu imam ada enggak. Kalau udah azan, udah maksud udah waktunya, segera qomat. Ya kalau dulu kan nggak ada jam digital. Pokoknya sunnah azan itu, sunnah iqamat, lihat dulu imam, oh sudah siap, udah azan. Apa? Qomat. Kalau imam sudah sholat sunnah, oh ya, langsung qomat. Bagaimana kalau misalkan Ustadz imam sudah siap, terus ini masih ada jemaah yang sementara sholat sunat, apakah ditunggu dulu sampai selesai sholat Jumat, sampai selesai sholat sunnahnya atau bagaimana nih? Ya, kalau bisa ditunggu dulu. Jadi kalau baru selesai, ya tidak mengapa, karena dia sudah tahu waktunya mau habis, daripada yang lain nunggu, yang banyak nunggu kasihan, maka langsung saja tidak mengapa. Kemudian yang selanjutnya sunanul muadzin atau harut anil hadatsaini. Sunnah bagi seorang muazin, tukang azan itu dalam keadaan suci dari suci dua hadas besar maupun kecil. Sunnahnya memang tidak apa-apa, tidak punya wudu, tapi ingat-ingat para muazin, sunnahnya itu dalam keadaan wudu berpahala besar. Kalau tidak ada wudu, tidak apa-apa sah, tapi tidak sunnah, pahalanya berkurang. Kemudian istiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat. Kemudian asiwaku, bersiwak, kalau punya siwak itu yang pakai kayu itu, orang tabligh itu selalu ngamalin. Ayakuna qaiman, sunnahnya itu berdiri tegak. Berdiri, memang duduk boleh, baring pun boleh, tapi sunnahnya berdiri. Ayakuna hasna sauti fali annahu ad'a ilal ijabah. Itu sunnah juga dengan suara yang bagus. Dengan suara yang bagus. Ayakuna adlan, yang muazin sunnahnya itu orang adil, amanah, karena menjaga waktu kan. Oh ini tiba waktu belum waktunya kok azan, enggak, ini enggak bisa. Pokoknya orang adil, orang betul-betul perhatian terhadap waktu. Ayakuna aminan likay yathiqu fi nasa, betul-betul dia amanah ya, karena azan itu menentukan waktu, sudah tiba waktu sholat atau buka puasa dan sejenisnya, atau sudah imsak dan sejenisnya gitu. Di tempat yang tinggi dengan suara keras, di menara. Kalau sekarang kan enggak siapa yang mau ke menara tinggi-tinggi, ya udah pakai mic saja boleh. Mic. Nah kalau dikatakan bid'ah, ya bid'ah juga. Kenapa? Kan sunnahnya itu dengan suara lantang di tempat yang tinggi. Tapi kalau kita pakai mic, pakai mikrofon apa, kan bid'ah. Kalau mereka katakan, nah itu kan perkara ini apa elektronik untuk menunjang. Tapi kan digunakan untuk ibadah. Ibadah kok dicampur-campur. Ibadah kok tidak dengan cara Nabi dan cara para sahabat, cara Rasul, dengan di tempat yang tinggi apa. Makanya dalam ulama sunnah wal jamaah ada bid'ah sana, ada bid'ah dolalah. Ayakuna mutasiban liwajillahi alla ya'khudha alaihi ujratan. Yaitu hendaknya seorang muazin itu hanya semata-mata mengharap ridha Allah, karena Allah saja. La ya'khudhu alaihi ujratan, tidak mengambil, tidak minta upah. Lamar Ibnu Asr radhiyallahu anhu qala man adana sab'a sinina mutasiban kutiba lahu bara'atu minan nar. Nah, maka ini kan sunnahnya itu tidak meminta upah. Maka sehingga dalam hadis Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, man adana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atu minan nar. Barang siapa yang azan selama 70 tahun karena Allah, pasti dia terbebas dari neraka, tidak akan masuk neraka. Seperti itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 206, Ibnu Majah hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 727, seperti itu. Jadi umpama sekarang gimana Ustaz, kalau muazin di pegawai besar di amplopi, ya udah itu berarti ngamplopinya pasti itu karena apa namanya, sebagai tanda terima kasihnya atau transpornya, ya boleh saja gitu. Yang penting tidak minta Ustaz. Tidak minta. Ya itu kita juga harus mengerti sebetulnya ya, mereka juga mau minta mempatokkan, malu lah, nggak mau pasti. Tapi kan kita kasihan juga itu apa, untuk hadiahnya kah, untuk apanya, transfernya kah, untuk apanya, seperti itu. Ayu adzina min murtafa'in, adzan di tempat yang tinggi. Itu tadi sudah di tempat yang tinggi. Kalau zaman dulu itu para sahabat ketika zaman Nabi di tempat tinggi, di menara. Nah, itu cara Nabi. Kalau mereka kan kita harus ikut cara Nabi. Nah sekarang kita azan nggak ikut cara Nabi, azannya pakai speaker, bukan di tempat tinggi di menara. Nah ini makanya Bapak Ibu,
yang sering membid'ahkan. Sebetulnya ini kita azannya bid'ah. Kenapa? Bid'ah kan kalau dalam bahasa, secara bahasa itu sesuatu yang baru. Iya. Tapi kalau secara istilah, sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, di zaman para sahabat, dan bertentangan dengan syariat, maka tidak dibolehkan. Tapi kalau tidak ada di zaman Nabi, tidak ada zaman para sahabat, tidak dilakukan, tapi tidak bertentangan, ya tidak mengapa. Ya ini contohnya, azan kita pakai mikrofon, ya boleh. Nah, kan sebetulnya sunahnya itu di tempat yang tinggi, yang di menara dengan suara yang lantang. Nah, sekarang ini kan pakai ini dengan suara lantang bisa. Nah, ini namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, boleh dilakukan. Kemudian ayu adzina min mutafi ayyakuna bi qurbil masjidi. Nah, itu pokoknya dalam masjid, sunahnya dekat masjid. Kemudian tarkur raddis salami, meninggalkan untuk menjawab salam. Andai kan ketika azan, di sela-sela azan ada yang salam, udah jangan jawab dulu, teruskan azan saja, walaupun boleh. Itu sunahnya, itu jangan menjawab salam. Tarkul masyifihi, sunah untuk sunahnya tidak jalan, ya jangan sampai jalan. Ketika azan kita malah jalan-jalan sambil selingan. Ketika Allah Akbar, sambil jalan dulu ke sana, baru kembali lagi Allahu Akbar. Sunahnya tidak berjalan, tidak meninggalkan untuk berjalan-jalan. Teringat ketika kami di Jawa ada dari Lampung, dia santri Lampung, satu angkatan. Dia tapi asalnya dari Lampung, dari Pondok Lampung, kemudian mau nerusin ke pesantren kami. Nah, jadi ini dulu praktek lapangan dulu di masyarakat di daerah Jawa. Dia orangnya gaul. Din nanti ya, pokoknya saya nanti azannya gaul. Saya kira bercanda. Namanya kita kan bukan orang asli situ kan, untung nggak ada orang. Kalau ada orang mungkin kita diusir atau gimana. Azan betul pakai ininya ditaruh di depan, gayanya itu kayak rocker, kayak gini dengan gaya Allah Akbar. Aduh, kami deg-degan terus. Wah, ini ada orang sini nggak datang, kalau datang pasti kita dimarahin, diusir. Ditegur, ini ya. Dengan gaya ini anak band rocker apa azannya. Allah. Sunahnya itu tidak jalan, tidak apa-apa, pokoknya berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian makruhatul adzani, kemakruhan azan, yaitu diantaranya al-kalamu athna'ahu li ghairi maslahat, berbicara di pertengahan azan tidak ada faedahnya. Tapi kalau umpama ada suatu hal ketika di pertengahan azan ada binatang buas, ada ular, ada temannya di situ ataupun ada orang, Pak tapi awas ada ular, baru terusin lagi azannya, boleh seperti ada hajat. Tapi kalau nggak ada hajat ataupun bicaraan yang tidak berfaedah, nggak usah. Kemudian makruh juga tarku ijabatil muadzin, tidak menjawab azan, makruh kita. Padahal menjawab azan berpahala seperti azan kita. Kalau ada yang azan kita menjawab azan, maka pahalanya sama seperti azan. Kemudian doa yang dikabulkan, yaitu salah satunya doa setelah azan. Setelah azan doa. Kaunuhu qaidan aw raqiban ilal musafir, yaitu makruh azan itu dalam keadaan duduk ataupun berkendaraan. Ketika berkendaraan azan, kendaraan ataupun duduk, makruh ilal musafir, kecuali beperjalanan. Memang dia harus beperjalanan, menempuh waktu yang mana kalau lambat-lambat dia tidak akan sampai, maka udah sambil berjalan tidak mengapa, sambil berkendaraan azan. Al khuruju minal masjidi ba'dal azan, sunnah makruh juga, yaitu keluar setelah azan, dia keluar dari masjid, makruh ini ya bagi yang biasa. Siapa ketika sudah azan malah keluar masjid, jangan sampai seperti ini ya, insyaallah. Tapi kita semoga tidak ada di sini ataupun di mana-mana. Dulu kami pernah di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dulu pas waktu kami di sana sama keluarga, sama kakak Pak yang kerja di masjid, Bapak Ibu yang kerja di masjid, pas azan malah nggak ada yang kerja di masjidnya. Ya kalau sudah selesai sholat mulai kerja lagi, ada lagi. Nah itu Bu Yahya ya sering singgung kan, beliau Bu Yahya tegas orangnya. Bu Yahya ini sudah tahu di rumah Allah, kerja di rumah Allah,
dikasih tahu di azan dipanggil oleh Allah, kok kita tidak memenuhi, betapa kalau bahasa kasarnya betapa kurang ajar sekali. Sudah dikerjanya di masjid, kan diupah juga dari masjid. Dia andai kan pun tidak diupah, walaupun yang bukan kerja di masjid, kalau azan itu suruh mendatangi masjid, malah ini sudah kerja di masjid. Ketika azan berkumandang di masjid itu juga azan berkumandang, malah nggak ada. Allah, maksudnya Ustaz, kalau habis sholat, habis azan begitu langsung meninggalkan tempat keluar masjid, ketika begitu? Azan kalau meninggalkan masjid, maksud keluar masjid, makruh. Maka kalau kalau misalkan meninggalkan hanya sebentar, boleh. Itu kan anak mungkin mau wudhu tempatnya di luar ataupun ambil sesuatu boleh. Ini kan keluar, takut diantaranya takut ketinggalan jamaah, takut apa. Tapi kalau diperkirakan nggak akan tertinggal, dia bagaimana Pak? Cuma tetap aja makruh, takut. Kalau kecuali ada kebutuhan mendesak cepat, nggak apa-apa. Karena setan itu pintar menggoda kita. Nggak apa-apa, bisa nanti. Setelah itu ketika di luar ternyata tanggung ini belum habis kopinya, nanti aja lah sholatnya sendiri. Itu godaan semua gitu. Sebentar Ustaz, sepertinya ada pertanyaan lewat WA saya ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya untuk kita khusyuk dalam menjalankan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, mengingat saya sering terganggu, setiap sholat selalu terganggu. Nah, bagaimana cara kita khusyuk gitu? Diulangi apa namanya? Inti pertanyaannya inti pertanyaannya dia ini kalau sholat suka ndak khusyuk. Gimana caranya biar khusyuk gitu? Jadi sholat yang bisa khusyuk 100% hanya Rasulullah. Para sahabat pun tidak bisa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, siapapun sahabat belum bisa khusyuk sekali. Tapi beliau tetap lebih khusyuk daripada orang-orang setelahnya. Andai guruta, walaupun pasti khusyuknya lebih khusyuk daripada kita. Kita itu belum ada apa-apanya. Terus gimana caranya? Di antaranya, kalau kita wudunya baik, wudunya tertib, wudunya tenang, nanti sholatnya pun tenang. Wudunya baik, wudunya sempurna, nanti sholatnya pun baik, sempurna. Kalau wudunya nanti sholatnya pun biasa, tidak ada asar. Tapi wudu menghayati wudunya bagaimana, nanti sholat pun bisa menghayati. Kalau kita tidak bisa sama sekali, minimal pas angkat takbir ingat Allah, sudah. Ingat Allah, Allahu Akbar, dah. Setelah itu nanti ingat apa-apa, timbang apa, cuma nanti dibelokkan lagi. Ketika ini ingat yang lain, belokkan lagi. Ya Allah, ingatkan lagi. Nanti ingat lafaz-lafaz azan, lafaz-lafaz ini Al-Fatihah. Ketika baca Al-Fatihah, ingat lafaz Al-Fatihahnya. Kalau tidak bisa artinya. Kalau tidak bisa artinya, ingat lafaz-lafaznya bagaimana, alhamdulillahirabbil alamin. Atau kalau nggak bisa juga, ingat lafaz Allah dalam hati zikir atau apa, boleh seperti itu. Kadang saya Ustadz, kalau misalkan tiba-tiba pikiran saya meleset begitu Ustadz, saya kadang sebut astagfirullah. Bagaimana ini Ustadz? Ini kan kita sementara dalam sholat. Kalau sholat, kalau dalam yang penting itu zikir, maka boleh. Kalau sholat kan zikir yang menggunakan bahasa Arab boleh, zikir doa yang pakai bahasa Arab boleh tidak membatalkan. Kecuali pakai bahasa Latin atau bahasa Indonesia batal. Yang penting zikir zikir ataupun doa pakai bahasa Arab boleh. Saya rasa jawaban Pak Ustadz untuk ibu yang bertanya, Ibu Ani, sudah jelas ya. Bagaimana nih Ustadz? Sepertinya ada yang menelpon. Saya coba terima ya. Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Imran di Lapade, Mbak Mir. Oh ya, silahkan Pak Imran. Pak Imran, ya, masya Allah. Mohon maaf ini Pak Ustadz, saya mungkin di luar tema ini Pak Ustadz. Iya. Saya punya teman selalu jadi imam. Terus pada saat dia selesai salat fardu, dia selalu bersalawat atau berdoa dengan terlalu keras. Sementara
sementara ada orang yang masbuk. Gimana caranya untuk menyampaikan itu, Pak Ustaz? Oh Iya, iya. 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 Ada teman yang masih masbuk tapi dia berdoa seakan-akan dia tidak tahu kalau ada yang masbuk atau ada yang baru Masih ada mau yang salat, salat, apalagi iya. kalau salat maghrib dan isya, Pak Ustaz. Gimana caranya menyampaikannya? Mohon maaf dan terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu Terima kasih Pak Imran. pas ada temannya Pak Imran jadi imam, dia ketika sudah selesai sholat, Mm-mm. doanya ataupun zikirnya keras gitu ya, Kencang, intinya, iya. padahal ada yang makmum ya itu padahal salah satu kesunahan zikir bersama, doa bersama itu diantaranya dengan mengeraskan. Nah itu kalau di dalam ulama al-sunnah wal jamaah, Dengan mengeraskan. iya. Nah sunahnya seperti itu. Kemudian apa namanya, kalau ada yang masbuk kan mereka sholat sendiri, sudah sholat sendiri, jadi biarkan dengan sholatnya sendiri. Takutnya menurut Pak Imran barangkali ini takutnya yang masbuk ini Terganggu dengan terganggu. suaranya. Uh-uh. Gitu. Ya kan ndak harus dengan suara keras sekali, yang penting terdengar sesama makmumnya boleh. Seperti kami juga, karena kalau dalam ulama al-sunnah wal jamaah itu kan para sahabat dan Nabi juga pernah zikir bersama, pernah doa bersama, pernah Nabi mengaminkan doa para sahabat, pernah yang doa Nabi yang mengamini sahabat, ataupun sebaliknya pernah juga. Maka ini dijadikan landasan dalil bahwasanya boleh mau doa bersama, zikir bersama boleh. Nah, maka ketika selesai sholat lima waktu itu ulama al-sunnah wal jamaah supaya orang-orang itu terbiasa zikir bersama, tetap zikirnya dikeraskan. Kan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kan enggak dengan suara ketika jadi imam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kan, zikirnya tetap disuarakan tapi suaranya enggak terlalu keras kan. Iya. Nah, supaya orang terbiasa. Seperti itu juga ada orang yang enggak mau zikir, apalagi tidak disuarakan coba. Kan dengan adanya itu, jujur kita semua ini rata-rata kita tahu lafaz-lafaz zikir setelah sholat gara-gara pu imam dulu. Iya. Itu setelah sholat itu enggak diem, Ya. karena pu imamnya dengan melafazkan. Kan kalau nggak melafazkan kita nggak akan tahu ketika kecil pun. Itu hikmahnya sebenarnya. Saya terima atau bagaimana? Ini penelpon terakhir kayaknya ini. Oh iya. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum, Imran kembali. Oh, iya, iya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Saya ini tujuan saya itu membuat pertanyaan begitu karena semua masjid yang sudah pakai pembesar suara itu semuanya di kanan belakang itu pakai pembesar suara loudspeaker gitu. Oh iya. Jadi kadang-kadang kalau dibesarkan semuanya kena loudspeaker semuanya. Oh iya. Akhirnya kita terganggu yang masbuk. Begitu tujuan Oh, iya. maksud Iya, saya iya. itu Pak Ustaz. Mohon Oh, iya. maaf, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh ya, kalau seperti itu umpama dengan apa namanya terpasang speaker, Iya. terpasang mikrofon, kalau sekiranya zikirnya pu imamnya berzikirnya sehingga suaranya sama seperti Terdengar. ketika jadi imam pas jahar, kalau bisa kan suaranya bisa dikecilkan ataupun mic-nya agak digeserkan. Iya. Kami jadi imam di sini juga kan, walaupun walaupun ketika zahar, sholat subuh atau zuhur atau isya zahar, tapi nanti ketika zikirnya kan agak dipelanin, bisa Ya, suaranya. dikecil-kecilkan ya, Ustaz. Kecilkan. Tapi kalau dibesarkan, ya seperti itu tadi kasusnya, takutnya karena suaranya sudah besar kan, kalau speaker takut mengganggu, maka suaranya agak dikecilkan. Dikecilkan. Gitu. Yang penting mau tahu, oh subhanallah, subhanallah, Allah akbar, Allah akbar. Ini tadi Pak Imran juga sempat bertanya bagaimana cara menegur imamnya yang begini, Ustaz. Kalau cara menegurnya itu, kalau sekiranya beliau tidak tersinggungan, ya dengan langsung dan dengan secara lemah lembut. Tapi kalau takutnya tersinggungan, cari orang-orang yang dekat dengan Pak Imam tersebut, yang kalau partnernya atau anggotanya, pasti kan insya Allah nggak tersinggung lah. Tapi kalau kita yang bukan anggotanya kadang tersinggung. Gitu. Iya. Sayang sekali Ustaz ya. Kita sudah di penghujung acara ini, lewat malah sudah 4 menit. Untuk hari ini Ustaz, bincang-bincang kita atau dialog kita, pembahasan kita sudahi dulu ya. Ya, terima kasih untuk Insan Mesra yang sudah mendengarkan acara ini, yang sudah gabung di Facebook, kemudian yang sudah menelpon juga terima kasih. Insya Allah pembahasan kita kali ini, hari ini, mudah-mudahan khusus nih kepada yang suka jadi ini muadzin di masjid-masjid bisa mengaplikasikannya di tempatnya.
Dan Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Insya Allah manfaat bagi kita semuanya. Kalau tidak ada halangan, hari Jumat berikut tentu kita akan hadir kembali menemani Insan Mesra semuanya di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.